Selamat datang di Gerimis, Galeri Cerita Misteri bersama saya, Bude. Di episode Gerimis kali ini, Bude akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dan membuat bulu kuduk merinding. Kisah ini tentang wanita penunggu rumah nomor 13. Sebut saja nama aku Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi, terletak di antara Pondok Gede, Jatiasih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya ayah dan ibu betah banget. Ya, lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996. Aku masih duduk di bangku 2 SMP. Sekarang sih dibilangnya kelas 8 dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan, gak punya tetangga dong. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek, perumahannya saling senderan, kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan, maklum perumahan Bank Negara itu. Loh, ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang yang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Yah elah bu, kenapa harus di sini sih? Aku protes. Tapi itu awalnya saja. Sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik banget deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga. Lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi, senyum-senyum tipis sama tetangga. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji. Aku dikenal banyak bacot alias sering banget basa-basi dengan mereka. Yah, calon mama ya kan. Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Yah, tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar, rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin aja lah. Namun, beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku. Hingga sekarang usiaku hampir kepala 4, tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya. Yah, aku dianggapnya sudah gede, sehingga adik diikhlasin dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang peduli sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar. Gak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku saja sih gampang, masak mie instan jadi deh. Lah adikku yang kecil, hello, apa kabar kak? Daripada gak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya dek, maaf kalau masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal, ada yang mengintip dari Hana. Entah orang, binatang, atau bukan kedua-duanya. Kok agak merinding, buru-buru melenyapkan pikiran Anda tersebut. Fokus masak mie instan aja lah. Kelar masak mie, ku matikan kompor. Duk, mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali. Seperti hantaman benda tumpul. Kenapa gak roboh? Karena 2 lapis dinding rumahku dan rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak, mau pingsan malu sama adik.
Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, "Mbak, mie-nya udah jadi," adikku mengingatkanku. Sialah, segera ku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. "Dek, kamu denger gak suara tadi?" Buk gitu. Kayak badan kita kalau digebukin pakai guling. Dan jangan nanya, karena aku gak ada perumpamaan lain. "Enggak tuh," jawab adik aku singkat. "What the hell, pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto adikku pasti denger lah." "Adek, kamu jangan bohong, nanti dosa tahu. Denger apa enggak?" "Ih, dibilangin enggak," katanya. "Suara TV kamu gak kegedean kan?" "Lah, ini TV baru dinyalain," katanya dengan logat agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalain. Baru ini, artinya memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun, aku sudah di atas kasurku sendiri. Ya Allah, ku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. Aku kok di dalam kamar, harusnya depan TV. Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. "Lah iya, memang depan TV sama adik ketiduran, makanya ayah angkat ke kamar." "Histeris gitu," ucap beliau. Aku cuma panjang, ingin kembali rebahan. Tapi kuurungkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu cuci gigi, langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezatnya bisa umroh 7 kali. "Enak banget, Bu," kataku. Ibu cuma senyum. "Nah, kita skip dulu sampai di sini." Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku gak ngerti. Tapi percayalah, Bu, walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakarta terutama memahami bahasa Jawa ku pegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. "Semalam, waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang," kata ibu ke ayah. "Ayah gak dengar apa-apa," kata ayahku. "Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain. Tangisannya cukup kencang, kayak habis dianiaya," ujar ibu. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Goosebumps. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantu yang lumayan mengejutkan. Sampai buka-buka Goosebumps, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku. "Nanti coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi," tutur ibuku. "Ya sudah, nanti kita ke sana." Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 2 siang. Berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawakan kue-kue bagi warga Jogja. Bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tidak biasa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh, walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Kulirik jam, masih jam 9, masih lama. Membayangkan ayah ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Penasaran banget kan? Akhirnya jam 2 tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja lah, bisa-bisa disemprot beliau kalau curi dengar. Ya sudah, aku pura-pura main PS dan berusaha gak ngerti apapun. "Keluar sebentar ya, Jen," kata ibuku. Aku cuma menjawab padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah ibu sudah balik ke rumah. "Orangnya gak ada," kata ibu. Diteriakin sampai pegel gak keluar. "Tapi lampu teras depannya hidup, mungkin lagi pergi," kata ibuku lagi. Kok aku curiga ya? Sepertinya dia gak pergi, tapi memang mengurung diri. Suzon banget. Tapi namanya anak kecil lagi hobinya kepo, gimana caranya untuk menginvestigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak. Pura-pura ambil sepeda. "Jen, mau kemana?" kata ayahku. "Main," jawabku singkat. "Mandi belum? Apa belum? Sikat gigi belum? Main saja anak satu ini." "Mandi dulu," ibuku menyaut. Elah, aku bersingut manyun.
Aku teruskan saja nonton TV. Lagian panas matahari lagi menyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore, hehehe. Begitulah aku waktu kecil malas mandi banget. Menjelang sore pukul 4:30 aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh, jam lama klasik yang dia berhenti di tempat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting. Sekarang mau mandi dulu, mau main sepeda, yippee. Kelar mandi segar wangi, aku langsung bergegas sambil sepedaku. Kali ini agak males ke lapangan, nanti kotor lagi. Kan aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Merapi, itu jalan rumahku. Ada Malabar, Pangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, dan banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti. Kalau sudah mau pulang, biasanya deket-deket maghrib. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni, mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan, sepeda lalu menikung, tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Oh, sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu, sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayang sempitnya jalan-jalan di perumahan ini. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya aku pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempatin, sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat di balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil kuperhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bohlam di terasnya, tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri, penuh debu, sarang laba-laba, dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan. Mendekatkan ke pagar, kuperhatikan kaca depan rumah. Ada yang mengintipku sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepeda dan ngacir. Sial, seram sekali. Hingga hari ini mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja aku gemetar. Hingga saat itu aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Oke, skip. Hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP, ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandang lah di komplek, apalagi ayah bekerja di BUMN. Minyak itu gajinya mungkin yang paling besar di perumahan, yang lebih mirip papan subsidi untuk warga tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, disyukuri saja. Hore, rumahku bakal bertingkat. Tapi ibu bilang di atas khusus untuk mencuci, menjemur, serta menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan bertembok. Tetap terbuka dengan dikelilingi teralis sehingga maling tidak masuk. Well, mantul juga ide ibuku. Sebelum membangun, ibu minta izin tetangga kiri, kanan, belakang supaya tak terganggu aktivitas para tukang. Giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT, mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah iya, kenapa nggak dari awal aja ya nanya Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warga karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku, pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung Jalan Merapi. Kekuasaan Pak RT meliputi Jalan Merapi dan Jalan Kawi. Ibu hahi sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan template. Anak berapa? Di mana dulu tinggal? Bla bla bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT. Tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau tanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini, tapi nggak pernah tahu siapa yang di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar karena ada suara bak big book yang kudengarkan sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper, nggak pernah ada yang keluar.
Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan ya. Jadi jarang saya ke sana kalau malam. Biasanya siang. Saya meminta izin ke dia karena saya mau membangun rumah. Namanya tetangga, saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat membangun rumah. Suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela nafas panjang. Lalu mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Monggo Pak. Oh iya, mereka juga orang Jawa dari Semarang. Anu Bu, jadi begini, yang tinggal di situ namanya Bu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini, baru saya. Dulu gak gini keadaannya, baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun yang lalu, sampai suaminya dan anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri, memang gitu. Kalau ada tetangga yang datang dia gak mau keluar, paling ngintip doang di balik tirai, jelas Pak RT. Kalau mau bangun rumah ya bangun saja, tidak apa-apa, yang penting niat kita baik. Semoga Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini gak ada yang aneh-aneh sih laporannya, paling ya hanya Bu Tantri nangis saja kalau ada suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi gak masalah, kalau ada apa-apa mending ibu lapor lagi saja. Ibu tersenyum. Sudah dapat jawaban, aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesaji agar membangun rumahnya berjalan dengan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh, pakai ayam cemani segala, hanya bubur merah dan putih. Yo, dengan jumlah ganjil. Bunga-bunga diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh dalam bejana air mawar. Itu saja. Cukup lama juga, sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan beratap tapi tak kehujanan. Teralis tertutup di bagian belakang dan arah selatan. Bentar deh, digambarin biar ada bayangan. Hehehe. Kira-kira begitulah. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci ada rumah nomor 13 dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19 samping rumahku. Aku bisa melihat atap rumah mereka dan rumah nomor 13. Satu atapnya hilang. Kemungkinan aku melihat isi rumahnya dari atas, tapi nggak juga ternyata karena ketutup plafon. Duh, otakku. Please, jangan kepo. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi ibu menaruh bale-bale dengan modifikasi kasur kecil di atasnya. Empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibuku menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakaian digosok manual pas hari libur. Duh, males. Ini rela kulakukan biar hari liburku bisa main seharian. Oke, skip. Gak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan mencuci perdana itu di hari Kamis mendekati maghrib. Siangnya pulang sekolah kan tidur. Hehehe. Awalnya aku gak ngeh apapun. Mulailah ritual mencuci. Rendam, kasih sabun, putar, tinggal baca buku. Lama-kelamaan aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anjir. Sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya makin kuat. Ya Allah, aku melihat 3 anjing besar mati di atap rumah nomor 13. Dari tempat bale-bale, bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bagian bawah teralis. Ini apaan ya? Aku ngacir menuruni tangga, teriak sebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Kata ibuku. Bangkai, kataku bangkai. Anjing, ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku sambil atur nafas. Ibu keheranan sekejap, sambil membenahi mukenanya dia pun ke atas. Dan mana bangkai? Kamu ngigau. Makanya kalau maghrib di dalam rumah sebentar, bikin panik aja. Ibu beringsut ke dalam sambil marah-marah.
Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah, bangkai itu sudah tidak ada. Sayup-sayup aku mendengar suara nyanyi. Entah kenapa mataku memandang ke atap rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekat ke arah atap itu, lalu melihat di bawahnya. What? Udah gak ada plafonnya. Aku samar melihat bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin. Dan aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob, kayak Dora the Explorer, tapi acak-acakan. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada bercak-bercak apa itu ya. Mataku memicing, melebar, memicing, dan melebar melihat wanita itu ternyata memperhatikanku. Mampus, aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. Wah ibu, besok aja aku kerjakan cucian. Lah kan udah direndam, kata ibu. Besok bu, kalau bilang besok ya besok, nadaku meninggi. Ibu diam. Orang tuaku mengerti, kalau aku sudah marah pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar, dan merebah mengingat wajah wanita itu putih pucat, lingkaran matanya hitam seperti tak tidur berhari-hari. Bibirnya celemongan lipstik atau darah aku tak tahu, yang jelas berwarna merah. Orang gila, mati saja kau, aku misuh-misuh dalam hati sampai ketiduran. Jumat ceria di sekolah. SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum, jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi. Lumayan dong kalau jalan kaki. Lantaran anak baru dan merasa nggak selevel dengan SMP negeri, aku malas bergaul. Beda banget sama sekolahku ketika SD dan satu SMP alias di kelas 7. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah ke Bekasi, di SMP negeri pula. Duh, jatuh pasaran, pikirku saat itu. Di kelas 3 SMP atau kelas 9 aku baru kenal dekat dengan Yogi yang ternyata sekomplek. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jalan Kawi. Rumahnya nomor 10. Nih petanya. Sebenarnya aku sudah tahu sejak pertama kali pindah ke komplek ini. Aku sering ketemu Yogi ketika nunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi nyelonong aja tanpa menyapaku. Pucuk dicinta ulam tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku bertanya soal wanita di rumah nomor 13. Yogi, gue Jen, kataku menyodorkan tangan. Gue udah tahu, anak baru kan, lu katanya agak songong. Aku menarik tangan kembali sebab dia tak menyambut. Gue mau tanya sedikit, lu bisa bantu gue gak? Soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13, Yogi menatapku. Aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Emang kenapa mau tahu? Gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga sendiri gue gak kenal? Udah setahun gue di sana. Gue tahu lu rumahnya deketan sama dia. Ceritain dikit ya. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu dia bukan orang, tapi kuntilanak, kata Yogi dengan suara pelan. Buset, kuntilanak katanya. Gue salah dengar apa gimana ya? Apa? Kuntilanak? Lu gak salah? Enggak. Jadi dia tuh dulurnya suka ke dukun. Jiwanya dijual, terus jadi kuntilanak. Ada pakunya di kepala katanya. Gue denger-denger aja, makanya dia gak pernah keluar. Aslinya udah mati dia itu kalau pakunya dicopot. Yogi enteng banget ceritanya. Datar, gak ngerasa ngeri atau apalah. Tapi lu yakin? Yakin sih, habis gak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun gak pernah ngeliat dia, cuma diceritain. Dulu keluarga bahagia, ada suami, anak. Terus pada ninggalin dia semua, katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Itu aja yang gue tahu, kata Yogi. By the way, lu udah ada teman sebangku? Sama gue aja, Yogi menawarkan. Aku pun setuju demi informasi yang lancar. Pulang ke rumah sorenya, aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya sudah, kuhabiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari, iseng-iseng aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita di dalam situ melihatku. Sengaja nantangin, masih terang, kalau gelap aku gak akan tahu siapa yang kuhadapi. Lama aku berdiri, dia nongol-nongol. Buang-buang waktu. Mending aku sepedaan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurebahkan di tengah jalan. Saat hendak mengayuh, mendadak kakiku seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedaku juga dimacet. Rantainya ogah memutar. Ini kenapa, Jen? What? Ada suara memanggilku padahal nggak ada orang di situ. Jen, tubuhku kaku.
Hari sudah menjelang maghrib, tapi aku tak bisa kemana-mana. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahku keluh, mau teriak minta tolong gak bisa. Aku nengok ke arah rumah itu, dan tirainya wanita itu melongokkan kepala. Wajahnya putih keabu-abuan, dua matanya yang mengerikan menatapku. Senyumnya mengembang, memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen, ternyata dia memanggilku. Tahu dari mana namaku? Ya Allah. Sekitar 1 menit aku memberanikan diri menatapnya. Aku berusaha tak berkedip. Tantangin sekalian, apa mau dia? Dia menatapku tajam, senyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat. Woi Jen, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib. Matahari sebentar lagi benar-benar hilang. Badanku yang tadinya kaku sekarang sudah agak melemas, tapi bulu kuduku tetap tegak. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku lalu memandangi nomor rumah 13. Pulang aja yuk Jen, gue anter. Lu mah nyari perkara, kata Yogi. Aku menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semua pada ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Yang Yogi dengar-dengar itu kan semua belum terbukti. Kita tak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen, karena sampai maghrib belum pulang. Kan Pak Mali maghrib-maghrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit pulang. Permisi tante, katanya sambil salim ke ibu. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah. Yogi berjanji menjemputku jam 6.30 agar kita berdua tak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasihatiku, lain kali jangan kamu usik orang lain, supaya orang lain tak mengusikmu. Keingintahuanmu yang besar bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar. Tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain, kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang disekiranya itu dengar. Kucium dan kulihat mengenai rumah nomor 13. Ibu juga menyuruhku terus meminta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi. Dan aku menyanggupi. Tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh, tapi masih tergolong wajar, aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakakku, dan adikku juga sama, berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja. Yang sedikit mengusikku, jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu, buru-buru dibawa pergi. Gak tahu kemana sampai bayi itu selesai ASI inklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan, bahkan yang rumahnya berjauhan dariku, dan sebagainya. Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga seringkali ada di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa. Cuekin aja lah, bodo amat, terserah, biarin, suka-suka kamu aja, Nyai. Waktu berlalu, lulus SMP, lalu lulus SMA, lalu ke perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Haha, iya, Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan, aku dan Yogi udah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak ramai-ramai banget, karena semuanya sudah mengetahui kisah cinta kami. Jadi gak aneh. Oh ya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli, tapi jadi over kredit dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya, tetapi hanya bertahan sebulan, 2 bulan, selebihnya kosong lagi. Kami menumpang di rumah mertua, bolak-balik saja, kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi diterima kerja di BUMN, rencana aku mau mengontrak rumah sendiri, tapi masih di wilayah komplek. Malam ini giliran menginap di rumah ibuku. Di mana kita ngontrak nanti, Mas? Terserah, utak Yogi. Belakang sini, tanyaku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras. Enggak, gue gak mau ambil risiko. Ntar juga lu hamil kan? Dih, gue gak berani ngucapin, tapi udah kebayang yang enggak, kata Yogi. Cie, khawatir. Aku menyenggol Yogi. Mendadak aku mual, ingin muntah. Nah kan, baru juga diomong. Hamil kali lu, periksa yuk, ujar Yogi. Ada rasa khawatir.
Ya udah hayu, kataku. Malam itu kami ke bidan yang buka praktik di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi, istrinya udah 4 minggu ternyata, si bidan menyelamiku. Mata Yogi berbinar-binar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku. Tapi entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. Gue deg-degan gini ya, nginep rumah nyokap gue aja ya, yang kata Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi ku iyakan. Ya udah terserah, bilang dulu sama ibu, kataku. Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertuaku, lupa cerita. Yogi berdarah Kalimantan, Bali, Jawa. Perilmuan supranatural, hal yang biasa di rumahnya. Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib yang tak bisa dilihat orang biasa sepertiku. Meski begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis. Assalamualaikum, Yogi mengucap salam masuk ke rumah orang tuanya. Waalaikumsalam, mertua laki-laki menjawab salam. Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk dan punya pipi bulat, tapi sayangnya minta ampun padaku. Mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana ini? Kata bapak mertuaku sambil mengacak-ngacak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang. Tutup pintu rumah. Yogi, tutup sekarang, katanya setengah berteriak. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutup tapi dicegah. Jen menjauh dari pintu. Yogi, cepet. Suamiku segera menutup pintu. Ibu, udah malam juga. Jangan teriak sih, kata Yogi. Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat. Jadi lu diem aja, kata Nita adik iparku menyambar. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera setelah ibu mertua komat kamit membaca doa, dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, selamat, katanya. Yah, beginilah kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita aja dia sudah ngerti. Kenapa nih? Tanya bapak mertua. Aku cuma ngiki. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil. Wah, bapak mertuaku langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi beli martabak untuk merayakan kehamilanku. Beli yang banyak martabaknya. Bapak martabak keju, kamu apa terserah, kata bapak mertua sambil memberi uang ke anaknya. Namun ibu mertua mencegah. Besok aja, dia masih ada di sana, ucap ibu mertuaku. Dia siapa, Bu? Tanyaku. Ibu mertua hanya tersenyum di sudut bibir. Wanita nomor 13, kata Nita melanjutkan sambil terus memandangi ke pintu. Aku terhenyak pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya, tandanya pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah mengintil kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang super lah, tapi tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajat di celana. Aku berbahak-bahak, Yogi juga. Hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandang ke arah pintu. Kelar bercandaria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot, meski kamu mandi sekalipun, kata ibu mertua memakaikan gelang ini kepadaku, dan aku pun mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan, bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu, sebab tahu aku tak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku pun mulai terlelap. Yogi memeluk erat. Entah jam berapa, aku terbangun karena kaca kamar ada yang mengetuk pelan. Aku merinding, lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Yogi kemana? Yogi tak ada di sampingku. Aku teriak sekencang-kencangnya. Yogi! Belum ada yang datang. Aku kembali teriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya. Itu suara Yogi. Sial, aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak. Yogi, tolong! Jen!
Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seorang wanita. Dia wanita, rambutnya bob mirip Dora. Mungkinkah wanita dari rumah nomor 13? Jantungku berdebar-debar. Kupandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu tajinya mirip Dora, memanjang dan memanjang, entah sampai semana. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku ingat pesan ibu, tetap sebut nama Tuhan dalam hati. Aku pun membaca doa yang kubisa. Dari arah luar suamiku terus berupaya membuka kamar. Mendadak wanita itu menghilang. Di saat yang bersamaan, Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memelukku erat. "Kamu kenapa?" tanya Yogi. Aku tak bisa bicara. Tubuhku mendingin kayak es. Kulihat di pintu kamar, bapak, ibu, dan Nita memandang ke arahku. Lancang dia. "Yogi, kita selesaikan saja," ujar ibu mertuaku kepada Yogi. Yogi pun menghela nafas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara kepadaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita dari rumah nomor 13. "Ibu yakin itu dia?" kata suamiku. "Mas, kamu inget dong pesan ibuku, kita gak boleh berprasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa. Perang ilmu lah. Mana aku kepikiran? Enggak sama sekali. Aku gak punya ilmu apapun dalam tanda kutip. Keluargaku juga biasa-biasa saja. Udahlah, lupakan," kataku. "Ya udah, kamu sendiri yang bicara sama ibu di sana." Intinya, ibu udah geram banget sama dia. Bertahun-tahun wanita sini yang tengah hamil dan baru melahirkan meminta bantuan ibu karena selalu diganggu. "Oleh siapa?" "Dia itulah orangnya," ujar suamiku berapi-api. "Aku dari SD, Jen. Aku tiap hari melihat orang datang minta bantuan. Kamu kan gak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami. Masa iya ibu tega ngediamin kamu? Ini gak sekali dua kali, Jen. Sering. Kalau ada orang hamil, memang beginilah yang terjadi di komplek ini," kata Yogi. Aku cuma terdiam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. "Terserah ibu aja, aku ikut," kataku akhirnya. Sementara waktu, aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah, di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku, di sini banyak yang menjaga. Entah apa maksudnya, yang jelas memang lebih tenteram di Jogja. Tibalah saat kelahiran si jabang bayi yang lucu berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah, lahir dengan selamat. Aku menunggunya agar usianya 1 bulan. Baru kembali ke Bekasi, komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berada. Balik ke komplek ini, yang pertama kali ingin kulihat adalah rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur dan tinggal puing-puing setinggi paha orang dewasa. Kemana wanita di situ ya? Entahlah, aku tak ingin kepo berlebih. Yang jelas, hawa di sana jadi lebih baik semenjak dia tak ada. Demikianlah cerita misteri pada episode Gerimis kali ini. Nantikanlah episode-episode Gerimis selanjutnya. Jangan kebanyakan ngelamun, karena makhluk tak kasat mata ada di sekitar Anda.